Iya, cek sound. Kembali lagi bersama saya Farel di sini. Di sini di DTS. Di Talk Session, let's talk about it. Ya, Kenapa, kenapa selalu ketawa ya gue ya? nggak tahu. Ini udah dilakuin selama Minggu-minggu. iya loh, Oh my udah God. beratus-ratus tahun Saya loh. berlebihan, saya Enggak ya, berlebihan. terlalu terlalu ini ya, terlalu apa Terlalu namanya, berlebihan. terlalu diinin gitu. Iya, terlalu dilebih-lebihkan. Kamu manusia purba. Eh, Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. 80. Wih, kamu nggak ini yo? Janjian ya. Iya. Fun fact, jujur Li, aku sebenarnya udah mau kayak, kayaknya asik nih kalau janjian. Tapi udah hari ini. Dari ini, dari kerjaan aku kayak, lah lupa ngabari. Udahlah gak usah. Udah terlanjur. Lah padahal kan Tapi kan biasanya iya, kan kamu taunya aku libur ya. libur kan. Heeh. Bisa kamu ngabarin nggak apa-apa. Lupa Tapi aku. ya aku juga hari ini bekerja karena ya ada sesuatu hal yang mantap. Iya, jadi ya udahlah ya. Jadi Kalau ya padahal udahlah. kacek kemarin weh. Iya kemarin, emang kemarin ini tanggal 18, jadi masih suasana kemerdekaan nih, ya Tuh, kan? Sekali DKI lagi, ya Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia. Semoga Indonesia ini semakin luar biasa, Amin, mantap ya. amin, amin, Semakin lebih baik lagi gitu kan, dalam segala hal. amin, 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 Dalam amin. segala hal. Betul, amin. Kamu upacara nggak kemarin? Sayangnya enggak, Enggak ya, sayangnya dilihat-lihat enggak. kamu upacara di kolam renang ya. Nah, itu dia. Saya pagi-pagi renang. By the way, kamu tahu cerita lucu nggak? Boleh hal saja kalau nggak lucu. Kemarin teman kita yang lucu banget itu kan, kamu tahu pasti, Iya. ya kan? Kemarin tuh ini kan mau renang kan, Hmm. mau renang, nggak tahu bayarnya berapa gitu kan. Ini udah cerita belum ya? Kamu udah denger cerita ini belum ya? Belum. Oh, di WhatsApp. Cerita, Oh, belum, 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 belum. belum ya? Oke. Nah setelah itu kita akhirnya menentukan satu tempat lah. Dia Oke. nggak tahu nih bayarnya berapa. Aku pun nggak tahu itu Hmm. kan. Terus udah sampai tempatnya. Ternyata bayarnya per orang tuh 50 kan. Dah, aku tuh bayar gitu kan. Dan ternyata emang bisanya kan cash kan. Oh, Untungnya oke. dia punya cash juga. Tapi aku mikir kayak, ini orang 50 ya. Apa maksudnya kan dia kan emang orang yang irit gitu kan, yang hemat gitu kan. Hmm, Kita oke. tahu banget kalau si orang ini tuh hemat gitu kan. Terus bener aja dibayar kan sampai masuk ke kolam renangnya naruh tas gitu kan. Terus dia kayak duduk tuh kayak apa ya kalau orang orang Jawa bilang tuh lenger-lenger gitu loh. Kayak Banget banget. apa ya kayak menghela nafas Oh, panjang gitu oke. kan. Terus dia bilang gini, ini dalam bahasa Jawa ya. Je isuk kelangan seket. Dia dia sukses membuat tertawa ya, sukses Iya, membuat aku ketawa karena aku relate sih sebenarnya. gimana sih kebiasaan banget Jadi tuh. pagi-pagi udah kehilangan lima puluh Iya, ribu. dia nggak tahu artinya tuh itu ya, pagi-pagi dah. Pagi Ya, banget guys, jam 8. ya pagi banget tuh jam 8. Iya, jam 8-an lah. Terus dia bilang gitu kayak ya gimana lagi kan. Tapi ya sewajarnya kolam renang yang buka di tanggal merah emang harganya Gitu ya. menurutku segitu pun juga udah murah Iya sih. betul, 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 Betul. Iya. betul, Tapi betul. ya itu oke lah itu. Tapi ya semoga kabarnya teman-teman Yuters dan Good News Family semuanya juga baik-baik aja karena jangan sampai kecapean upacara ya. Siapa tahu ada yang capek gitu kan Eh, sampai lu sampai ini bersyukur aja ya buat teman-teman yang hari tanggal 17 cuman upacara doang kayak gitu. ya Ada loh temen-temenku yang kerja. temannya temenmu ya. Oh iya kah? Kayak temenmu deh. Kayaknya bukan temennya temenmu deh. Lebih ke Kamu sih. sedih ya, jujur gue sedih banget guys. Cuman ya kan walaupun tanggal merah bekerja tuh mengejar kesuksesan ya asik Wah, ya. sek. Enggak. Boleh, boleh, boleh. Masuk, 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 masuk. Ini tarik kerja terus kan biar mengejar kesuksesan kayak gitu. Ya, Ya. Tapi betul. menurutmu ya ini untuk ini aku udah pelan banget ya, aku sudah latihan dari wah jujur jujur play di sahur Oke, ya. oke, oke. Menurutmu dari kamu pribadi kayak oh aku tuh sukses kalau aku apa? Kalau aku apa? Iya, kalau kamu ngapain kek atau kamu dapat apa kek atau gimana gitu?
Aku sukses kalau aku financial freedom. Woi. Oke. Yang pesen menu, lihat menunya nggak Nah, harga. nggak lihat harganya, Ya, udah jujur, gitu jujur. kan. Boleh, 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 boleh. Itu menurutku yang bikin aku ngerasa aku sukses sih. Itu. Oke. Kalau kamu? Dia em, sebenarnya sama sih, jujur ya. Hmm, hmm. Financial freedom Kayak banget siapa ya. sih yang nggak butuh duit kan? Mungkin Gen Z sekarang ya. Hmm. Kayak gitu. Tapi kalau spesifik banget mungkin kayak aku punya mobil atas nama aku sendiri. Us, Spesifik banget itu ya. spesifik. Itu Boleh, kan boleh. bukan type itu kayak wah aku udah sukses sih Oke. lumayan. Tapi kenapa kamu nanyain itu tadi? Karena hari ini asik, hari ini kita akan banget. Sambut kan? Ya, bisa, bisa kan? Tetap harus yang ngarahin aku ya. Jadi aku cuma mikir latar belakangnya doang sih saya sampai kesimpulan di dia. Ya aku gak peduli. Dah, aku emang pemikirannya emang sependek itu gitu ya. Cuma sampai situ doang. Karena hari ini kita akan ngomongin soal berani berdampak. Asik. Nyambung banget gak tuh sama kesuksesan ya? Tak kasih tahu dulu. Asik. Nyambung ya sama kesuksesan ya. Jadi Tapi maksudnya kalau misal apa ya, kadang ada anak-anak yang maksudnya kayak misal teman-teman Gen Z kita gitu hmm. kan, itu ngerasa kayak kalau aku sukses tuh baru aku bisa merasa berdampak gitu kan, Oh iya betul, gitu betul, kan. betul, betul, Karena betul. ya apa ya, terkadang kita tuh lebih mikirin kayak validasi orang. Oh, kamu tuh baru baru ini ya, baru kelihatan, baru berdampak atau baru apa ya, kerasa vibes-nya tuh kalau kamu lagi ini loh gitu. Iya, betul, 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 Kadang tuh betul. kayak gitu kan. Bisa Makanya orang lebih ke cari-cari validasi validasi. itu tadi Betul, gitu betul, betul, kan. betul. Itu mungkin titik sedikit kesuksesannya dia adalah dia mendapatkan validasi yang dia ekspektasikan. Betul. Kayak gitu. Nah, kita tuh kayak hidup kita nih nggak cuma berhasil tapi juga bermakna atau berdampak untuk sekitar kita. Nah, hari ini kita akan Nah, ngobrolin soal itu ya. Kita yes. ulik-ulik hidup kita itu berdampak untuk sekitar atau malah berdampaknya positif atau negatif juga. Nah, itu juga harus di ini ya, ulik bareng-bareng ya. Betul, 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 betul. Dan kita seperti luar biasanya kita nggak ngulik cuman berdua doang nih ya Betul. karena ya itu nanti kalau nguliknya cuman berdua doang nanti aku cerita yang lain lagi nih Iya, kayak sama-sama, temanku tadi sama-sama. nih ya. Nah, ini buat dia juga nih ya kan. Mungkin financial freedom juga sama nih buat dia. Telepon aja langsung ya. Ya, jangan dong. Dengerin kita, maksudnya kita nyuruh dia. Siapa tahu penting untuk dia. Oke, hari ini seperti luar biasanya kita anyway, fun fact lipstikku kayak mic-mu ya. Warna pink banget pink. Aduh, langsung saja kita sambut narasumber kita. Pastor Yogi Susanto. Susanto. Halo, halo, shalom semuanya, gitu. Terus, Halo. gimana kabarnya? Luar biasa Luar ini, biasa. mantap. Pastor, Mantap. mantap, mantap. Pastor gimana kabarnya, Pastor? Baik, luar biasa juga di dalam kasih karunia Tuhan lah. Wah, Mantap. luar Tuhan. biasa. Nah, Tuhan. Usaha lancar, Pastor. puji Tuhan, Puji lancar. Tuhan. Sehat ya, Pastor ya, keluarga sehat ya. Sehat, anak Ya, juga ya. sehat. Ya, Juga. yuk, yuk. Makasih ya, Pastor ya. Ya. Baru kali ini lo dibercandain. Enggak. Maafkan kami, Pastor, karena Nggak ya apa-apa. ini vibes-nya seru banget ya. Iya, Di betul. TS tuh harusnya seperti itu, ya kan? Gitu, Kayak yang gitu. Masa straight tegang terus gitu. terus? Ya, Masa itu. serius terus? Ya betul itu Pastor. Harus bercanda-bercanda. Ya seperti luar biasanya Pastor kita akan Hmm. melontarkan banyak pertanyaan. Nanti kita akan ulik bersama-sama, Ya, sharing-sharing tentang kehidupan kami dan kehidupan Pastor Yogi juga. ya, topiknya ya seputar berdampak itu tadi Yes. ya, bagaimana kita Hmm. berani berdampak di situasi yang mungkin nggak enak atau bahkan mungkin di eh, ada kendala atau nggak ada kendala, gimana sih kita bisa jadi dampak, khususnya dampak yang positif ya, gitu Iya kan. betul. Gitu. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya, Pastor. Silakan, Kak Astin. Pertanyaan pertama nih Pastor. Menurut Pastor nih, seperti apa hidup yang benar-benar bisa disebut berdampak di mata Tuhan? Seperti apa hidupnya? Oke, jadi eh dampak tuh ada dua ya, kayak yang tadi saya ngomong dampak positif dan dampak negatif. Hmm, hmm. Orang yang mikir berdampak apa berdampak negatif. Nah, kalau kita sekarang ini kita ngobrolnya mungkin tentang berdampak yang baik ya, yang positif ya. Ya, Jadi kan pertanyaannya hidup yang berdampak menurut
Tuhan itu seperti apa ya. Kalau di dalam Alkitab kan kita diajarin untuk jadi garam dan terang dunia. Nah, garam dan terang itu sebenarnya memberikan dampak ke sekitar kita, bisa dirasakan orang lain. Nah, Hmm. kalau kita misalkan nih dalam hidup, nah kita tuh kalau orang di sekitar kita, kedatangan kita nih misalkan teman-teman, si Farel datang gitu ya. Wah, itu tinggal dilihat aja. Kalau Farel datang bubar bubar bubar, wah itu berarti dampak yang diberikan dampak negatif atau orang tidak suka. Makanya kita perlu ngerti ini dan kita perlu ngerti dasar firman-Nya bahwa kita itu adalah garam dan terang. Garam memberikan rasa, terang memberikan terang ya, sesuatu yang gelap ada terang itu jadi kelihatan semua. Hmm. Sama dalam hidup kita sehari-hari kita itu memberikan dampak seperti apa ke orang-orang di sekitar kita. Paling 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 gampang ya orang-orang terdekat lah, orang tuamu, adik-adikmu, koko-kokomu atau cicimu atau apapun di tempat sekolah. Nah, kita memberikan kontribusi apa teman-teman? Seringkali ada orang yang udahlah aku tuh hidup gini-gini aja lah, nggak usah banyak-banyak memberikan apa-apalah sudah biar orang nggak kelihatan. Nah, orang milih gitu pun juga bisa, tapi kan Tuhan menciptakan kita bukan seperti kayak itu. Wah, Tuhan kan ngomong kan kalau kamu eh, nggak ada orang nyalakan apa pelita terus ditaruh di bawah gantang, nggak ditaruh di bawah kasur atau apa nggak kelihatan, nggak, tapi ditaruh di atas supaya orang tuh lihat. Nah, jadi seringkali memang ada kita yang punya pemikiran yang kurang tepat bahwa udahlah saya hidup biasa-biasa aja, nggak terlalu jadi spotlight. Loh, nggak, justru ketika kita percaya Tuhan, apa yang kita kerjakan itu seharusnya menjadi sebuah contoh teladan untuk orang-orang sekitar kita. Oh, Ya. ternyata orang yang percaya Yesus tuh seperti ini toh, Hmm. perbuatannya seperti ini. Makanya waktu murid-murid dipanggil sebagai Kristen itu kan awalnya juga karena mereka melakukan apa yang Kristus lakukan. Sehingga mereka dijuluki sebagai Kristen. Kristen sebenarnya kan awalnya sebagai julukan, bukan bukan agama ya. Hmm, hmm, hmm. Nah, seperti itu. Jadi Tuhan mau kita memberikan sesuatu, kontribut sesuatu yang baik, yang berkenan dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar cuman begitu doang gitu loh teman-teman. Ya, jadi Ya. teman-teman kalau saat ini belum punya, wah, aku harus ngapain ya? Mulai dari yang sederhana yang kalian bisa lakukan. Kamu nyapa orang di tengah jalan atau nyapa orang yang kamu kenal, katakan kata-kata yang membangun, menyapa, memberikan kata-kata pujian. Kayak tadi kan Vero bajunya bagus. Wah, ya. Itu akan sangat memberikan eh kalau bahasa Inggrisnya brighten up someone Yes. day gitu loh. Memberikan apa ya? Sebuah hari yang cerah untuk orang-orang lain. Seperti itu sih, teman-teman. Oke. Iya benar sih, berdampak tuh sebenarnya juga bukan suatu hal yang susah untuk dilakukan ya sebenarnya ya. Betul. Hmm. Mulai dari hal-hal simpel Simpel. gitu kan. Ya Hmm. kayak tadi bener gitu kan, kayak cuman memberikan pujian-pujian yang apa ya, yang simpel-simpel aja gitu kan. Bajumu bagus loh hari ini, terus atau misalnya kamu tuh kelihatan cantik loh hari ini, kamu kelihatan ganteng loh hari ini gitu Betul, betul, kan. betul, betul, Itu betul. tuh udah kayak kadang sih ada yang beresponnya masa sih gitu sambil malu-malu gitu Hmm. kan. Tapi eh ya kita nggak pernah tahu apa yang orang itu rasakan. Apakah itu memang apa ya jadi lighten up their mood gitu kan Hmm. gara-gara itu gitu kan. Hmm. Itu sih. Setuju, setuju, setuju. Kamu pernah digituin terus happy nggak? Apa? Pernah, Apa? Apa? pernah. Ini sharing aja ya. Mungkin kayak dari dulu aku udah sharing ya. Cuman kalau misalnya, aduh gimana sih ngomongku? Ada orang notice sesuatu dari kamu. Enggak, kalau oh, itu oke. Cuman kayak satu hal yang cuman kayak mungkin orang-orang sepele kayak ngomong, ih kamu cantik ya, atau ih kamu hari ini lagi seger ya, apa segala macam gitu. Mungkin tuh udah biasa ya. Cuma Hmm. satu momen di mana ada orang yang ngomong saat itu ngomong kamu hari ini cantik ya, atau kamu cantik terus ya, Cici Yasin cantik terus ya setiap minggu itu tuh di saat aku tuh lagi di titik terendah banget karena kayak Hmm. lagi insecure parah waktu itu Oke. dan masih ada orang yang muji aku itu tuh awal-awal tuh bener-bener yang kayak halah bohong kayak gitu tapi Hmm. ternyata orang ini tuh terus terus ngomong itu terus tuh itu tuh bener-bener berdampak untuk aku jadi aku tuh nggak yang se-insecure itu karena masih ada orang yang ngomong itu dan itu bener-bener berdampak banget buat aku yang di saat itu aku lagi titik di terendah banget kayak Oke. insecure parah kayak gitu.
Jadi ya kita nggak ngerti ya hal sepele yang cuman ngomong memuji hari ini kamu cantik atau disenyumin lah, disapa selamat pagi doang tuh ternyata tuh bisa dampaknya tuh ternyata tanpa kita sadari atau kita tahu tuh cukup besar untuk Ya, orang lain. setuju, Kayak setuju. gitu. Makanya kita perlu, kalau tak rasa ya kita tuh perlu kayak men-set up pikiran kita setiap hari, kemanapun kita pergi, siapapun yang kita temui, at least kita find satu yang bagus lah. Misalkan kalau memang orangnya nggak ada yang bagus ya kita pilih satu yang bagus, kita katakan sesuatu, kita puji dia, kita lakukan Hmm. sesuatu itu kita biasakan. Jadi dengan begitu mindset kita akan sangat memberikan dampak. Ini kecil sekali loh, kayaknya sederhana, tapi ini akan sangat banyak memberikan kehidupan untuk orang-orang. Karena sekarang kalau teman-teman lihat semuanya ya dunia itu semakin gila, mereka semakin ngomongin orang-orang tuh parah. Bahkan kalau lihat di threads itu kalau orang menghujat, wah ngeri. Mm. Saya benar-benar kayak kadang ngelus dada juga Iya, lihat benar. seperti itu. Nah, di tengah dunia yang seperti itu, kalau kita bisa melakukan hal-hal sederhana seperti kayak memuji, mengucapkan terima kasih, three golden words, please, Hmm, thank you, satu lagi apa? Sorry. Nah, sorry. itu hal ini kita lakukan aja itu sudah memberikan dampak yang cukup signifikan untuk relationship hubungan personal kita Ya, sama orang sih teman-teman seperti setuju itu. banget. Jadi Setuju nggak usah banget. mikir gede-gede dulu jadi presiden, aduh tuh nanti ya. Sekarang jadi pemimpin atas dirimu sendiri dulu aja. Oh, Melalui hal-hal yang demikian seperti yes, itu. setuju banget. Tadi Oh, sempat dimention juga kan waktu di threads gitu kan Mhm. netizen-netizen. Tapi bener sih bagaimana kita bersosial media pun tuh juga kita berdampaknya juga dari situ loh gitu kan. Kadang Iya, kata-kata kita waktu komen apa kayak gitu kan. iya betul. Entah itu bisa kebetulan postingannya lewat sama orang gara-gara kita komen di situ, terus ternyata komenannya kurang baik Iya, gitu iya kan. Nah, betul. itu orang juga bisa ngelihatnya dari situ gitu kan. betul, betul Aku sekali. tuh sering apa ya, kadang kan ada beberapa kayak reels atau video-video gitu yang emang kayak aduh aku jengkel banget nih gitu kan. Entah apa misalnya, tapi aku biasanya kayak komennya tuh komen yang misal nih ada dua belah pihak yang salah tapi yang satu ngotot dia bener gitu kan. Tapi Mhm, Hmm. aku kayak sering buat apa ya ngomongin di ini ya ini tuh harusnya sama-sama saling ngerti, harusnya sama-sama ini gitu kan. mhm. Ya gitu sih. Hmm. Tuh, jadi ya bagaimana kita bersosial media tuh juga jadi dampak buat sekitar kita, buat orang Betul, Betul, lain gitu. betul betul. betul, betul sekali itu. Apalagi kayak kemarin nih, ya kan, ada 17-an gitu Mhm. kan, gimana Hmm. kita juga connect sama orang-orang di kampung lah atau di kerjaan Hmm. yang mungkin emang emang lagi ada lomba Iya, iya, tirakatan tuh, ya kan. Nah, tuh betul. juga Bisa, bisa. tuh. Betul. Mantap. Ya, demikian. Mantap. Kecil-kecil. Jadi nggak usah mikir yang jauh-jauh. Hmm, Yang penting sederhana dan kita lakukan dengan setia. yes, betul Sip. banget. Betul, betul, betul. Kemudian, next question nih, Pastor. Hmm. Banyak anak muda yang berpikir bahwa mereka tuh harus nunggu sukses dulu baru bisa memberi dampak. Misalnya nih kayak aku masih kuliah ngerasa belum punya apa-apa buat dibagiin gitu kan. Kadang aku mikir kayak nanti aja lah kalau udah berhasil gitu kan baru bisa berdampak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya menurut Pastor Yogi sendiri tuh gimana? Apakah itu sebuah pemikiran yang keliru apa enggak gitu? Ya jadi balik lagi ya tadi pertanyaannya si Farel kan, menurut kamu sukses itu apa? Setiap orang kan punya definisi sukses macam-macam ya. Ada orang yang mikir definisi sukses kalau tadi Hastin punya mobil atas nama Hastin. Wah, itu Oke. bagi dia sukses. Tapi itu kan sukses kita bisa kategorikan. Sukses jangka pendek, sukses jangka tengah atau jangka panjang. Kalau mobil mungkin jangka tengah ya. Kalau jangka pendek, misalkan setiap hari itu kan kita bangun, kita pasti punya goals, punya Hmm. tujuannya. Misalkan aku hari ini nih, kayak tadi pagi aku ke Dukcapil ngambilin kartu identitas anak, terus aku ke Hmm. bengkel benerin mobil dan lain-lain. Kita punya goals-goals itu yang kita bisa capai. Menurut aku, ketika dalam sehari apa yang aku eh, make the apa tuh namanya list untuk goals aku itu tercapai, bagi aku sukses di hari itu gitu loh. Hmm. Oke. Pun menurutku sukses yang jangka menengah akan berbeda, jangka panjang akan berbeda dalam dalam berbagai macam hal ya. Tapi kita belajar untuk
mulai dari hal-hal yang kecil dulu, yang sederhana. Karena Tuhan tuh kalau kalau ngajarin kita bukan Tuhan yang langsung kayak wah dikasih besar, enggak. Kayak kita ngajarin, kayak saya ngajarin anak saya, mulai pelan-pelan ngajarin apa dari hal-hal sederhana, teman-teman. Jadi itu dari situ ketika kita setia, Tuhan tuh ngelihat, oh ini orang kalau saya kasihin sesuatu yang sederhana, dia tetap sepenuh hati mengerjakannya. Kan ada orang-orang yang maaf ya, kalau misal dikasih sesuatu yang sederhana, mosok aku dikon ngerjain ini tok, wah gampang tuh enggak? Nah itu meremehkan. Nah Ya. ketika kita sudah memiliki attitude itu, nanti ketika hal besar pun diberikan, kita akan anggap enteng segala sesuatu. Ya, Jadi kita perlu punya sebuah mindset, semua hal dalam hidup kita, baik itu kecil maupun besar, itu hal yang sangat penting untuk kita bisa kelola dengan bijaksana, teman-teman. yes. Contoh, tadi ngomongin kalau aku, misalkan aku mau memberi nih, aku mau memberi kalau nanti aku sudah kaya raya, enggak akan bisa. Nanti ketika teman-teman sudah kaya raya, teman-teman tidak akan memberi. Karena memberi itu dimulai ketika kita punya sedikit, setia memberi. Misal kamu punya 1.000, temennya butuh kasih 100. Hmm, Ketika kamu punya 10.000, temennya butuh kamu kasih 1.000. Terus akan terus bertambah karena memberi itu bicara mengenai sikap hati. Kita ya, murah hati mau memberi. Terus apalagi misalkan kayak, oh aku mau pekerjaan yang pokoknya setara dengan direktur utama. Wah, ngambil keputusan-keputusan besar. Padahal di keputusan sehari-hari kamu mau makan apa aja masih bingung. Kamu mau ya, memilih ini atau itu aja masih belum bisa mendesain. Nah, itu tidak akan bisa ketika kita menjadi seorang pemimpin yang lebih tinggi. Jadi, ya, lihat deh, semua di dalam Alkitab, kalau kita mau lihat ya, mereka dimulai dari orang-orang yang sangat sederhana dan juga yang eh, ya nggak dipandang sama orang. Daud, hmm, contoh lah paling gampang Daud, ya. ngembalain 2-3 domba, men. Ini kayak pelecehan banget gitu. 2-3 domba mah nggak usah digembalain, disembelih aja selesai udah. Ya kan? Nah, tapi dia dengan setia melakukan itu, bahkan dia Iya, iya, taruhkan nyawanya loh untuk domba-domba itu. Berarti kan Tuhan lihat itu, makanya dia lihat Tuhan tuh nggak lihat dia jadi rajanya, tapi dia lihat karakter raja ada di dalam seorang anak gembala ini loh. Itu sebenarnya yang paling penting sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi ngalami hal-hal yang seolah-olah kayak receh, renyeh, enggak apa-apa, setianan. Kalau disuruh lembur sama bos, tidak dibayar, setia, enggak apa-apa, maju iya. terus. Kalau 17 Agustus harus masuk ya, hasilnya Nah, aja. Loh, it's okay, karena itu dari situ Tuhan tuh lihat. Tuhan tuh Tuhan yang tidak membiarkan kok segala sesuatu jeripayah kita, dia tuh lihat. Oh, ini anak tuh kalau dikasih tanggung jawab ini, wah luar biasa. Saya pun sama, saya sebagai apa namanya pemimpin di dalam usaha saya lihat karyawan-karyawan yang kalau saya kasih tanggung jawab mereka nggak mengeluh, kerjanya bagus, sepenuh hati. Wow, pasti saya kan suka dong. Ya dong, apalagi Bapak ya, di betul. surga yang mempercayakan segala sesuatunya. Nah, seperti itu sih sebenarnya attitude yang seperti itu yang perlu kita bangun. Jadi jangan lihat besar atau kecilnya, tapi apapun yang dipercayakan itu berarti kita sudah dipercayakan untuk kita Ya, bisa mengelola itu. yes. Kelola dengan baik. Setuju Seperti banget. itu kurang lebihnya. Setuju banget. Mantap, mantap, mantap. Nah, Mantap. Aku aku jadi keinget ini sih, apa ya? Aku tuh kan di sekolah minggu Hmm, baru dipercaya untuk berkhotbah lah, ngasih firman buat oke. teman-teman di kelas besar, anak-anak di kelas besar gitu kan. Pertamanya tuh aku kayak menolak sih, jujur aku menolak sih. Aduh, ya aku emang seneng, aku tuh orang yang cukup talkative dan emang suka ngomong di depan publik, tapi buat aku berkhotbah di depan anak-anak yang memang benar-benar anak-anak kecil ya, bukan mm, yang mungkin masih anak-anak muda, yang apa namanya kayak SMP, SMA gitu, mungkin aku lebih berani gitu. Kalau di anak-anak kecil tuh lebih pressure gitu kan. mm, Nah, tapi Setuju, setuju. aku mulai beranilah untuk oke, yuk ambil gitu kan. Di yang pertama seneng tuh gitu kan karena wih ternyata seru juga ya gitu kan anak-anak paham gitu dan ya sama halnya seperti yang tadi ditanyain sih maksudnya kayak aku pun tuh juga bukan yang terkenal aku bukan yang apa namanya
mengkhotbah gede, yang benar-benar punya dampak gede. Tapi aku mulai dari apa yang aku bisa dulu, apa yang ada di depan mataku gitu, kesempatan apa yang udah dikasih sama aku gitu. Hmm. Dan dari situlah aku mulai berdampak. Oh, jadi caranya tuh gini gitu. Anak-anak mulai seneng gitu kan. Gitu Hmm. sih. Jadi mulai coba ngulik lagi kalau firman di khotbah di sekolah minggu tuh gimana gitu. Itu sih aku belajar Bagus dari situ. banget. Oke. Bagus banget. Aku mau cerita, aku paling ingat waktu aku masih sekolah minggu tuh ada guru sekolah mingguku yang ngajarin untuk memberi. Itu aku Hmm, ingat banget. Aku masih SMP ya waktu itu SD atau SMP ya. Tapi hmm, di situ dia ya kayak kamu gini, misalnya dia masih muda tapi dia khotbah tentang aku bahkan lupa khotbahnya apa tapi di situ dia ngasih tahu gitu loh. Kita tuh orang harus mau memberi di dalam hmm, hidup. Kan dulu saya mikir kenapa harus memberi? Wong kita saja kekurangan. Nah, tapi hmm. dari khotbah orang itu eh, kakak sekolah minggu waktu itu benar-benar mengena. Jadi apa yang viral mungkin tabur kayaknya kayak, wih khotbah becah cilik yang pemudeng ada. Tapi somehow firman itu hidup dan firman itu masuk ke kehidupan Ya, mereka. Kamu betul. harus percaya itu. Jadi ketika kamu sampaikan itu toh viral itu ada kuasanya dalam hidup mereka. Amin. Meskipun kayaknya wow lari-lari apa nggak jelas ya. Memang kadang jengelin sih saya kalau Iya, iya. pelayanan di SMP, di SD itu, waduh, pusing sih. Ya memang, tapi kita nggak bisa expect mereka untuk bisa rapi itu enggak. Tapi Iya, kita tabur aja, setia aja. Mungkin satu dua bisa nyantol dan itu wow merubah iya, kehidupan iya. mereka. Kita nggak pernah tahu. Betul, Jadi betul. setia aja, nggak usah Yes, khawatir. benar banget. Dan ternyata eh firman yang kemarin aku bawain itu juga tentang memberi dengan sukacita, bukan memberi aja sih, tapi lebih sebenarnya lebih ke sukacita gitu kan. Tapi Hmm. contoh yang dipakai itu si karakter tokoh ini ya, bukan karakter sih, tokoh ini tuh memberi gitu, walaupun di kekurangannya dia gitu kan. Kan ngobrolin soal janda di Sarfat gitu kan. Oh, Hmm, ya betul, Tuh. bagus. Oh, makanya ya, wah kok bisa sama gitu sama ceritanya Nah, Mister Yogi gitu kan. sesuai, sesuai, Mm-mm. sesuai. uh-uh. Gitu. Ya, itulah teman-teman. Jadi tetaplah setia juga dalam apa ya, hal-hal yang mungkin kamu apa ya ngerasa kayak aduh aku gini-gini terus Betul, gitu betul. kan. Aku sih ngalamin itu ya, maksudnya waktu aku masuk di dunia kerja tuh, kerja yang sekarang, Mm-mm. itu kan eh, jadi istilahnya kayak jadi HR kan itu kan. Mm-mm. Ituin jadi megangin karyawan-karyawan yang kayak justru aku tuh ternyata karyawan segini tuh susah banget padahal tuh masih banyak banget HR yang memegang karyawan lebih banyak Ya, dari apa yang aku betul. pegang juga. Ya itu pun jompang-jamping, maksudnya kayak ada nggak ada yang salah, terus kayak membuat keputusan yang salah dan itu tuh awal-awal juga bahkan mungkin kadang-kadang sampai sekarang pun kayak aku istilahnya kayak sambat gitu loh sama Tuhan, kayak Mm-mm. Tuhan kerja aku susah banget kayak ini kayaknya harusnya bukan untuk aku gitu, tapi ya dari banyaknya loker-loker yang aku apply ternyata Tuhan Mm. izinkan aku untuk masuk di sini kayak Hmm. gitu, Oke. dan pertamanya pun juga kayak ya udahlah kayak gitu, dan makin seberjalannya gitu waktu temanku yang beberapa yang dia juga SR gitu kan mesti nanya kayak kamu megang berapa karyawan kayak gini gini gini, dan Mm. aku tuh dengan angka yang sangat kecil jauh dari Oke, mereka, dan oke. mereka tuh kayak "Lah, kok kamu megangnya cuma segitu doang padahal kamu megang bangunan gede gitu gitu gitu," Mm. dan kayak ya ya mungkin ini emang Tuhan suruh aku untuk pegang segini dulu aja, dan ini Mm. tuh menurutku tuh berat gitu loh, mungkin Hmm. kenapa aku alasannya Tuhan nggak masukin aku di tempat-tempat yang lain karena mungkin aku memang belum sanggup ya Oke. kayak gitu, jadi ya memang harus setia dan harus belajar dari hal-hal yang mungkin terlihat kecil ya, Ya, betul. itu pengalaman juga. Benar sih kalau mau berdampak tuh juga benar-benar harus mulai dari apa yang kita bisa dulu aja gitu kan. Hmm. Apa Betul. yang sudah Tuhan percayakan sama kita gitu kan. Hmm. Kesempatan yang udah Tuhan kasih itu ya harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya supaya ya itu kita bisa jadi dampak buat banyak orang juga gitu kan. Mungkin Betul. dengan belajarnya Hastin sekarang di HR itu ternyata jadi berkat buat teman-temannya Hastin, teman-teman kerjanya Hastin gitu Bisa kan. jadi, Tuh. bisa jadi, bisa jadi ya, semoga Atau ya. suatu saat nanti punya perusahaan sendiri. Waduh, Nah, Ah, kan semua dilatih. siapa waduh, waduh, tahu siapa kan? tahu ya. Iya, kan nggak ada yang Jauh, jauh, tahu. jauh, jauh. Iya.
Oke, oke, ini Ini lanjut siapa nih. ya? Aku ya? Apa kamu ya? Kamu ya? Ya, Oh, ya, oke. boleh sih kalau kamu Lupa, dulu. lupa. Lanjut, lanjut. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ya, Pester. Hmm. Ada pertanyaan yang cukup menarik nih. Hmm. Aku sering merasa apa yang aku lakukan terlalu kecil dan nggak akan mengubah apa-apa gitu. Jadi kayak mungkin apa yang aku lakukan dia sudah Dampaknya bercoba, tuh kecil sudah banget bercoba tapi gitu. dampaknya kecil banget. Gimana Hmm. tetap semangat, konsisten nih, setia nih melakukan hal yang baik meskipun hasilnya belum kelihatan. Hmm. Ya terus lakukan aja. Ya kita kadang Oh, melihat kecil itu karena kita lihat di depannya, kelihatannya. Tapi kan sesuatu yang kita kerjakan tuh tidak mungkin kecil terus, pasti akan jadi besar. Nah, oke ya. lah kalau misalnya udah bertahun-tahun kecil terus. Nah, mulai dong kita mikir kayak apa ya kira-kira hal lebih lagi yang bisa kita lakukan untuk memberikan dampak lebih. Jadi kita melatih pikiran kita untuk terus berkembang, teman-teman. Jadi misalkan nih, oke, saya di dalam pekerjaan tuh kerjaanku cuma bungkusi nasi Padang, misalkan ya. Kok Hmm. kayaknya kesannya bungkusi terus. Nah, sekali-kali coba kita mulai mulai pikir, kita rubah lagi. Oke lah, aku bungkus ini biasa gini. Kok elek yo? Tak gantilah lebih bagus gimana ya? Cari di YouTube bagaimana membungkus nasi Padang yang lebih bagus. Nah, itu dikembangkan terus. Jadi punya pola pikir yang terus progresif itu, terus maju, terus maju. Jadi jangan berhenti karena seperti ini, ya kita akan seperti ini terus. Enggak, kita harus terus berkembang, teman-teman. Dulu waktu sekitar mungkin kurang lebih 11 tahun yang lalu ketika saya masih bekerja di China, Ya. saya itu kan seorang eh, kayu mebel ya, Oke. orang ahli mebel lah istilahnya, orang yang tahu tentang mebel, tapi saya nggak tahu tentang produk-produk besi, produk-produk Hmm, metal. Nah, di situ eh, ketika saya sudah mulai kerja mebel sudah gampang lah, sudah ahli. Tetapi untuk metal saya tidak bisa. Nah, di situ kan hmm, ada orang lain yang bisa. Akhirnya saya ambil ambil agak cara yang agak nyeleneh ya, teman-teman. Saya waktu pulang ke Indo, saya bawa kopi-kopi yang enak kan, saya bawa ya. ke Cina. Saya ketemu teman Cina saya yang mengerjakan tentang besi. Saya ngomong ke dia, oke, eh, aku kasih kamu gift nih dari Indonesia kopi. Kamu just stay at home, tinggal di rumah, kamu ngopi aja. Kerjaanmu biar aku yang handle, boleh nggak? Aku bilang gitu. Hmm, Nah, kamu kan nggak ngerti. Nah, itu tugasmu, kamu ngajarin aku. Jadi, nggak apa-apa, aku jadi bawahmu, tapi kamu ajarin aku supaya aku belajar. Akhirnya hmm, berhasil nih deal. Oh, dia enak kan ngopi di rumah, tinggal telepon ngasih tahu, yuk gini kamu cek gini gini. Oke, siap. Aku rendahkan hati, aku belajar dari nol, aku pelajarin semuanya sampai satu waktu di mana ketika dia sudah keluar, itu ilmu sudah ketransfer ke saya semua. Jadi ya. kayak kayak that's how dunia bekerja itu seperti itu. Kita perlu Hmm, perlu terus belajar, teman-teman. Jadi mungkin saat ini yang kamu lihat kecil, tapi ketika kamu lihat itu kecil terus, ya itu akan terus kecil. Tapi kalau kita mau belajar untuk improve kemampuan kita, skill kita, jadi kadang kalau kita nggak mengupgrade diri kita, mungkin hal-hal besar tuh lewat di dalam hidup kita, tapi kita nggak bisa. Jadi kayak cuman ya, kesempatan yang sia-sia doang. Jadi kairos Tuhan harus ketemu sama persiapan kita, preparation kita. Waktu ya. Tuhan harus ketemu sama preparation kita. Kalau teman-teman nih, oh saya pengen dapat beasiswa sekolah di Amerika misalkan. Oke, itu mimpiku, tapi nggak mau belajar bahasa Inggris. Ya nggak akan kemana-mana. Ketika beasiswa itu ada, oh kamu harus bisa TOEFL minimal sekian. Wah, nggak bisa deh. Nah, sambil kamu menunggu kesempatan itu, leslah TOEFL gitu loh, teman-teman. Jadi kayak upgrade dirimu, belajar. Banyak hal sekarang belajar, saya pun terus belajar. Saya ambil S1, ambil S2, sekarang masih ikut kadang seminar-seminar. Kalau untuk restoran juga saya ikut seminar. Jadi kayak kita terus terus improve karena ya Tuhan hanya bisa mengupgrade kita sejauh mana kita mau memberi diri di-upgrade, teman-teman. Ya, setuju. Seperti itu. Jadi tetap semangat, jangan lihat kecilnya. Kecil kita nggak tahu, karena kecil tuh ya kelihatannya kecil, tapi sesuatu yang kecil bisa bertumbuh dengan sangat. Ya, setuju, setuju banget. Kalau mau diusahakan, kalau nggak mau diusahakan ya Oh, akan tetap kecil terus. yes, benar banget, benar banget. Begitu, Konsisten ya, ya berarti ya dan Ya, konsisten. konsisten. Ya itu agak susahnya di situ sih memang sih. aku Mm, setuju banget sih, karena eh balik lagi ke sekolah minggu ya. Jadi dulu tuh aku pernah mikir kayak guru sekolah minggu atau gembala anak itu tuh kayak
sebuah pelayanan yang apa ya, yang cukup cukup membosankan buat aku gitu kan. Karena kayak apalagi kalau pas nggak lagi tugas apa-apa gitu kan. Misalnya nggak pas lagi tugas pelayan mimbar gitu kan, entah WL, singer atau main musik gitu kan. Atau mungkin ya itu kayak yang jadi pengkhotbahnya gitu kan. Yang jagain anak-anak tuh udah kayak aduh gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada anak-anak yang tadi dimention sama Pastor Yogi juga kan, lari-lari lah atau apalah, berisik lah atau apa gitu kan. Tapi aku mengalami sendiri bagaimana ternyata anak-anak itu juga bisa bertumbuh melalui kita yang bimbing gitu. Oke. Hmm. Jadi beberapa teman-teman, apa ya, bukan teman-teman sih, maksudnya teman sepelayananku sekarang itu tuh mereka basicnya dari anak-anak sekolah mingguku gitu. Jadi ternyata bahkan mereka pun juga bisa berdampak ke orang lain tuh sampai sebegitunya Iya, gitu betul, kan. betul. Nah, mungkin itu juga bisa eh dari itu, dari yang aku tabur itu tadi gitu kan. Aku naburnya mungkin kayak aduh kayak gini doang, kecil-kecil Hmm. nggak kelihatan gitu. Tapi nggak pernah tahu kalau ternyata, wih ternyata bisa sepelayanan sama aku ya. Ternyata dia yang ngasih kesempatan aku buat belajar ini ke sini gitu kan. Kayak gitu. Oh, Itu sih yang betul, apa betul. ya? Kamu nggak tahu mungkin salah satu dari mereka suatu saat jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar Betul. biasa. Betul Ya kan? banget. Kita Betul nggak pernah banget. tahu loh. Beberapa hari lalu, ini hari apa toh? Selasa. Masa. Kemarin ya. Ya kemarin betul. Kemarin tuh saya ketemu sama anak yang saya muridkan waktu saya di China. Jadi saya ketemu orang Hmm. ini, orang Indo, masih muda waktu di China tuh mungkin 2016, 10 tahun lalu ya, 10 tahun lalu Hmm. dia masih umur mungkin 20-an lah, 20 kurang lah. Hmm. Dia ketemu, pertama ketemu, teman-teman tahu kerjaannya apa? Dia penyelundup. Oh wow. Jadi dia nyelundupin barang dari Hong Kong masuk ke Shenzhen. Itu kan ada border kan. Ya, ya, ya. Hong Kong kan barang murah-murah, elektronik murah, apapun murah. Dibawa sama dia masuk ke Shenzhen, dijual di Shenzhen. Dan dia Oh. ikut orang, jadi ada kelompoknya lah, orang yang lebih besar lagi ada bosnya. Aku kenal mereka semua karena mereka orang Indo semua. Nah, Hmm. ketika kita mau melayani mereka, itu kita ya memang berikan hati lah, hikmat juga. Bahkan sampai waktu itu pun aku bantuin mereka nyelundupin, sampai gitunya. Aku bawain kopernya Hmm. karena apa mereka yes supaya dengan tujuan aku bisa masuk ke dalam hidup mereka. Dan ternyata berhasil teman-teman. Saya masuk, di situ kita bisa cerita tentang tentang Yesus, tentang semuanya. Akhirnya dia mau memberi diri dibaptis. Waktu itu kita yang baptis di Cina. Terus dia mulai pelayanan, belajar musik. Dari anak yang enggak keluarganya broken, dia even jauh sama mamahnya, eh, dia punya mimpi-mimpi kayak tadi loh, tujuan-tujuan dalam hidupnya yang dia bingung cara mendapatkannya gimana. Akhirnya kita ajarin goal setting, kita ajarin kayak setiap tahun dalam hidup kamu, kamu tulis, kamu kepingin apa, gimana ngelakuinnya dengan smart itu kan spesifik, measurable. Nah, seperti itu kita ajarin, kita dampingin sampai satu waktu dia memutuskan, oke, aku mau stop kerjaan ini, aku tahu ini kerjaan tidak benar meskipun duitnya besar, besar teman-teman, dia bisa sebulan bisa dapat mungkin 20 juta, 30 juta waktu itu dengan menyelundupkan doang untuk anak muda itu kan banyak ya. Akhirnya dia stop itu, dia pilih pulang ke Jakarta. Dia pulang ke Jakarta, dia kerja di sebuah tempat konveksi pakaian gitu di Jakarta, digaji cuma 2,5 juta. Jadi kan kayak hidupnya jelek sekali ya, kayak 10%-nya doang. Dan dia ngomong, ya memang kurang sih, cuman aku lebih damai sejahtera. Oke, that's good, itu is your decision, aku dukung, aku doakan. Karena aku masih di Cina waktu itu, kita cuman rilis doakan, oke, kamu berkaryalah di Indonesia. Terus ya sempat caca sebentar aja, habis itu udah jarang kontak, tapi kita sometimes kontak, sometimes doang. Kemarin dia tiba-tiba ke Semarang, dia cerita tentang hidupnya. Teman-teman tahu sekarang dia sudah dipercayakan bosnya satu cabang untuk konveksinya itu. Jadi dari awal dia kerja sampai sekarang dia kerja di satu perusahaan yang sama. Dari gaji 2,5 juta, sekarang gajinya udah 2 digit. Wah. Saya, aku udah bisa balikin mamaku dari Kalimantan, aku bawa ke Jakarta. Itu mimpinya waktu di China, teman-teman.
Dia tulis itu di kertas yang mana kita dampingin, yuk kamu, aku tulis, aku mau ajakin mama balik ke Jakarta, adik-adik aku biayain semua. Dan itu kemarin dia cerita itu sudah terjadi sekarang. Dia sudah nikah, dia punya seorang istri, istrinya juga dari nol kerja juga bareng dia. Sekarang gajinya juga udah 2 digit, dia udah bisa beli mobil, udah wah. Waktu saya dengar itu, saya cuman ya terharu lah, kayak pengen nangis gila ya Tuhan ya. Kalau Tuhan membentuk seseorang tuh sedemikian dahsyatnya. Dulu waktu dia pulang sih di pikiran saya, wah ini anak ini bakalan jadi nggak ya? Kan kita masih mikir loh teman-teman, gajinya cuma 2,5, gimana dia meraih mimpinya itu, gimana dia harus ngadepin semuanya. Tapi somehow Tuhan bekerja dalam hidup mereka, dalam hidup dia, dan jadi orang yang sukses lah, luar biasa. Saya cukup, "Oh, kamu hebat sih," aku bilang gitu, kamu harus terus terus pokoknya setia lah ikut Tuhan. Sekarang belajar gitar, pelayanan apa, dan imannya sungguh kuat sekali tadi. Wah, keren nih anak. Ya, jadi seperti itu teman-teman, itulah hidup berdampak. Mungkin teman-teman Tuhan tidak beri banyak dalam hidup, tapi Tuhan berikan orang-orang di sekitarmu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mereka? Waktu itu saya juga itu saya agak ngawur sih, ikut ikut bantuin nyelundupin, udah yuk gue bawain. Wah, Mm-mm. polisi kan muka saya nggak yang jahat gitu kan, jadi polisi kan nggak curiga. Jadi saya supaya masuk ke dalam hidupnya, kalau enggak kan mereka nggak bisa terima, kayak Iya, lu iya, enak kerja di perusahaan gaji lu gede, gue harus berjuang. Ya udah ayo berjuang bareng, iya. yang penting kamu dengerin aku bayarin makan. Dia sampai cerita kok, aku inget kok, Koyogi dulu talangin kita makan. Ya makanya waktu kerja di Cina uang saya habis semua untuk pelayanan-pelayanan gitu, teman-teman, bayarin makan. Tapi dengan gitu, yang satu hal lagi dia ngomong ke saya kemarin cukup cukup membekas di hati saya. Aku melakukan hal yang sama. Aku bayarin adik-adik aku, orang-orang yang nggak bisa makan, aku ajakin makan karena aku belajar dari Koyogi. Wah, ya bukannya saya apa, waktu itu hati saya cuman wow, terharu sekali sih. Ternyata yang tak lakuin itu baru sekarang kelihatannya Ya, 11 benar. tahun loh teman-teman. 11 tahun kemudian. Kalau saya menyerah waktu itu di 2015, mungkin ceritanya berbeda. Nah, hal seperti itu penting sekali dalam dalam hidup teman-teman. Kita tidak pernah tahu jalan hidup orang. Dan saya lihat anak-anak yang dulu sekolah, kuliah, bahkan SMP di Cina pun kita layani sekarang sudah jadi orang-orang hebat. Ada yang kerja di pertambangan, ada yang kerja punya sekolah bahasa, dan mereka orang-orang yang ya Tuhan lah, semuanya karena kasih karunia Tuhan lah. Soalnya saya tahu background mereka dan saya tahu sekarang mereka jadi orang seperti apa, dan itu ya saya melihat bahwa ya itulah dampak kita untuk orang-orang lain teman-teman. Jadi Yesus bukan untuk kita doang, untuk orang lain juga. Jadi jangan mikir, wah terima Yesus, mati masuk surga, kelar. Enggak. Masih banyak tugas di bumi. Iya, 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 Seperti iya. itu. Keren. Wah, Kalau kalian lihat, mungkin, oh nggak ada WhatsApp ya. Aku share di story WhatsApp aku. oke. The same person tak lihat, wah. Tapi hatinya luar biasa. Keren lah. Wah, Wah, wah. aku dengerin aja juga ikut terharu Iya, tau. Iya, Heeh. wah luar biasa. Ya itulah makanya sebegitu besarnya dampak apa yang kita lakukan yang walaupun mungkin pada saat itu kita mikir kayak ya apa sih yang tak iya, lakuin tuh gini doang gitu. sepele. Iya, tapi nggak ada yang tahu loh di depan tuh kayak apa, ya kan? Ternyata sampai seberdampak itu ke kehidupan orang lain gitu Betul kan. sekali. Tuh, Jadi makanya jangan janganlah. pernah anggap remeh firman Tuhan yang Nah, kamu khotbahkan, firman Tuhan yang kamu sharing di grup WhatsApp, kehidupan yang kamu ceritakan, mungkin makan siang yang kamu harus bayar dengan uangmu yes. terakhir supaya bisa ketemu orang ini, atau apapun uang yang kamu punya cuman sedikit tapi ada yang perlu kamu harus beri, itu benih yang ditabur teman-teman. Yes. Memberi pertumbuhan itu Tuhan. Itu yang kita perlu 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 ngerti dalam hidup, bahwa hidup itu bukan cuma sekedar lu kerja cari uang mati, kayak kayak nganu banget gitu, cetek banget apa, Iya, iya. akal banget. No, it's deep, deeper than the ocean. Wih, Tapi iya, itulah iya. yang terjadi, pengaruh
pengaruh besar pada hidup seseorang. Saya banyak ketemu orang-orang seperti itu dan sekarang mereka jadi orang-orang hebat, lebih hebat dari saya bahkan saya bisa bilang Wah, gitu loh. Dan ya di situ Tuhan bicara dalam hati saya yaitu ya Tuhan yang memberi pertumbuhan seperti iya, itu. iya, iya. Wah, Wah, luar biasa. Mantap nih ya, Betul kesaksian ya. yang Pas banget sangat-sangat loh. Kemarin tuh dia tiba-tiba memberkati. nyariin. Saya tuh nggak tahu dia datang ke Semarang. Tiba-tiba aku ajakin makan Carpenter. Yuk makan yuk. Ternyata satu keluarga besar. Wah, ya wis. Dah nggak mau digratisin, maunya bayar. Puji Tuhan. Mantap, luar biasa ini kesaksian yang apa ya menurutku ya itulah bener gitu apa yang diobrolin sama kita beberapa menit ini ya soal dampak itu hmm, ya ternyata emang sebesar itu dampak walaupun kita ngerasa ya itu tadi kayak biasa aja kayak ya, apa yang kita lakukan kecil tapi janganlah berhenti untuk terus berbuat baik janganlah berhenti terus untuk mengerjakan apa yang dipercayakan sama kamu hmm. gitu kan setia dalam perkara kecil gitu Kuncinya setia sih mungkin ya ya kita nggak betul tahu apa ke depannya seperti apa. Ya, ya benar banget benar muridkan, banget pemuritan penting. Kita memuridkan. Saya ya waktu awal SPY, kalian tahu SPY ya? SPY tahu itu tahu SPK ya. Sometimes something like that lah di SPY di GPI Gajah Mada. Saya ikut, saya membina. Ada satu anak saya bina dari awal tuh dia kerja, dia cerita nggak punya uang, gajinya sedikit. Oh ya udah yuk kita ya aku muridin, aku ajakin ketemu seminggu sekali, 2 minggu sekali, aku traktir makan. Ya, keluarin uang aja untuk makan. Cerita, aku kasih tahu, ini kamu mulai punya uang tabung untuk beli tanah, beli rumah. Akhirnya dia cerita, kok udah nih, udah mulai beli tanah sekarang. Nah, terus sudah mulai, kok aku mulai naik jabatan nih, wah mulai dipercaya ini itu, wah puji Tuhan. Terus diajarin lagi. Terakhir dia punya pacar, berantem terus mbak pacare, tak temoni berdua, yuk ketemu berempat mbak istriku, yuk kita ngobrol, berantem iki ngopo to yo. Akhirnya dari situ kita tahu masalahnya, kita doakan, kita kasih solusi, kita ya kita akhirnya kita bina lah kita ya sebisa mungkin terus beberapa waktu tidak ketemu terus tapi dia terakhir ketemu lagi main ke rumah ya udah baik kok sekarang udah pacar sudah kerja di Semarang gaji udah lumayan aku pun sudah jadi pegawai tetap kita planning tahun depan menikah. Nah, sudah, makanya dengan begitu tuh saya lihat perjalanan hidup seseorang tuh indah teman-teman. Apalagi kalau kita di dalam Tuhan. Dia Memang pasti ada jatuh turun, naik turunnya. Tapi ketika kita dampingi mereka, kita bawa mereka balik ke Tuhan ya. Jangan bawa ke kita. Nanti malah kita yang betul stres. Kita ajari mereka untuk mereka ikut Tuhan dengan sepenuh hati. ya Itu setuju pasti akan ada sesuatu yang berbuah di dalam hidup mereka. amin Nah, seringkali kita tuh mencoba membawa mereka follow me. No, don't follow me. Follow Jesus. I hmm help you. We go together to follow Jesus. Tuhan Yesus sumbernya. Seperti itu. Itu akan sangat berdampak. Karena mereka akan ngalami sama Tuhan sendiri. Mereka cerita, yo aku berdoa nih gini, tiba-tiba Tuhan jawab. Nah, excited gitu loh. Jadi ya ya kekristenan tuh hidup yang excited, yang penuh dengan pengalaman baru. Bukan cuman kayak bangun lagi, kerja lagi, pulang lagi, makan lagi, tidur lagi, going on and on. Ya karena kita tidak pernah mencoba sesuatu yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan muridkan. Loh, aku bukan guru. Enggak apa-apa. Muridkan bukan berarti harus guru. Dampingi. Life, apa ya, BFF. Best friend forever. Temenin, kadang kamu nggak tahu jawabannya. Kadang ketika mereka tanya ke saya ya teman-teman, kenapa hal ini terjadi sama saya? Saya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jawaban saya gampang, saya nggak tahu. Memang saya nggak tahu, saya bukan Tuhan. Tapi saya tahu satu hal yang saya tahu pasti. Tuhan izinkan terjadi buat bentuk hidupmu. Dan ya akhirnya mereka sekarang baru cerita, iya ternyata waktu itu Tuhan ajarin saya ini. Nah, karena kita we don't have all the answer. Kita nggak punya semua jawaban hidup orang. Tapi kita punya hidup untuk bisa kita bagi ke mereka. Kamu nggak sendirian lah istilahnya ngadepin ini. setuju setuju Itu teman-teman. Seru. luar biasa mantap 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 seru banget seru banget seru banget Kayak di Komsel. Saya kan iya. dipercaya mimpin Komsel. Kita masih ada waktu kan? Masih masih ada. masih Saya dipercaya mimpin Komsel. Saya merasa, duh di Komsel tuh kok
orang 20, 25, nggak ada yang bisa sharing. Hmm. Karena malu kan. Kalau rame-rame kan malu kan. Akhirnya saya sama istri, kita bikin seperti waktu kita di China dulu. Kita bikin kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi. Oke. Minta mereka sharing. 2 couple, 3 couple bareng sama kita. Jadi di grup saya mungkin ada 6 grup berbeda. Saya di situ semua. Oke lah, kalian sharing hidup kalian. Apa yang kalian alamin, struggle-nya, apa yang perlu didoakan, apa yang kalian saat ini impikan. Dan surprisingly teman-teman orang-orang yang saya pikir introvert, pendiam, tidak pernah cerita, dia cerita yang paling banyak. Dan ternyata mereka punya mindset-mindset pemikiran-pemikiran yang selama ini kita nggak bisa dapetin waktu di dalam grup Komsel. Nah kalau saya muridkan satu-satu ketemu tiap minggu dengan segitu banyaknya orang, tidak akan bisa ada waktu yang cukup. Karena saya Hmm. harus bekerja juga kan, dan anak, dan istri, saya harus bagi waktu. Tapi dengan saya kumpulkan gitu, paling tidak dalam seminggu keseharian mereka, saya ngerti, oh mereka sedang ngalamin ini. Jadi at least when times gets hard untuk mereka, aku akan telepon, aku akan kasih voice note untuk kita doakan dan supaya mereka saling kenal satu dengan yang lain. Jadi fokusnya nggak ke saya lagi, Hmm. mereka saling care, berbagi hidup lah. Jadi saya ajarin mereka untuk yuk kita share life hidup itu kasih ke orang lain gitu loh. Jadi bukan semua kembali ke koyogi, koyogi, oh, enggak Ya. lah. Share life, share your life. Misal Farrell, share your life to others. Share your life to me. Bisa juga. Hmm. Hmm. Aku Hmm. kan ya butuh, masuk aku yang nge-share terus tapi perlu balik. Yang tahu, dengar. Seperti Ya. itu, dan itu indah, sangat bagus teman-teman. Itu akan sangat kuat untuk kita. Yes. Jadi untuk ibadah-ibadah yang mega-mega, ya itu bagus untuk kita celebrate. Tapi untuk kita masuk ke dalam sebuah pengaruh yang dalam, yang intimate, ya kita perlu lebih dekat lagi ke mereka. Iya. Setuju banget. Setuju banget. Wah. Bisa sampai sini ngobrolnya nih. Ya udah, oke, lanjut. Berdampak sih luar biasa. Pastor Iya. Yogi eh, memberi dampak memberi dampak ke orang untuk berdampak ke orang lain supaya orang ini berdampak lagi gitu loh. Ya, Iya ya, nggak ya. sih? Ya, Ya. iya, iya. Kayak oh luar biasa semua. Iya. Dan kita kayak oh pengennya berdampak untuk sekitar ya gitu terus udah gitu. Tapi cerita dari Pastor Yogi ini Pastor Yogi nge-share ke orang untuk berdampak supaya orang ini bisa berdampak untuk orang lain dan orang bisa berdampak Ya. untuk orang lain terus Betul, luar betul. biasa. Sebenarnya yang menarik adalah kenapa itu sangat-sangat powerful karena ini kita sempat bahas ya minggu lalu ya. Itu salah satu cara hidupnya jemaat mula-mula tuh kayak gitu. Jadi Yes. berbaginya tuh nggak cuman berbagi harta, nggak cuman berbagi ya mungkin tempat tinggal, tapi juga berbagi hidup itu tadi gitu. Iya. Makanya itu yang buat apa ya satu apa ya komsel atau community itu sangat-sangat powerful dan berdampak tuh ya karena itu gitu. Itu salah satu cara hidup jemaat mula-mula tuh kayak gitu gitu. Betul sekali. Itu sih. Makanya kalau saya tanya ke kalian, apa yang paling berharga dalam hidup kalian? Farrell and Hastin. Wah, apa ya yang paling berharga ya? Apa? Yang paling berharga teman-teman di sekitar memang atau orang-orang yang kita sayangi pasti. Tenang. Iyalah, Kamu punya teman nggak punya duit, piye? nggak apa-apa, nggak Utang. apa-apa kalian. Masih ada teman yang ya bener yang Iya. bisa dipinjemin. Hastin apa Hastin yang paling berharga dalam hidup? Aduh, apa ya? What is the most apa ya? Precious. Precious things. Apa ya? Kok aku juga bingung. It's your life, hidupmu Ya, yang ya. paling berharga. Hmm. Karena makanya ketika kamu memberikan hidupmu, kamu memberikan waktumu, tenagamu, semuanya untuk seseorang, kamu sudah memberikan hidupmu untuk orang itu. Itu Ya. sesuatu yang uang kamu kasih itu tidak akan pernah ada habisnya. Karena uang akan orang selalu minta more, 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 and more. Tapi ketika kamu kasih hidupmu, kamu kasih waktumu, itu kan kamu kasih bagian dari hidupmu yang kamu tidak bisa ambil balik. Kalau uang misalnya kamu kasih kamu 1 juta, aku bisa minta balikin dong 1 juta. Tapi kamu bagi hidupmu, bagi waktumu, waktu berjalan terus loh, waktu tidak bisa mundur loh. Ya, Ya, betul. Spend time 1 jam, setengah jam, 2 jam sama mereka, kamu bagi hidupmu, kamu ngasih sesuatu yang berharga, yang 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 paling berharga. Ya, Yang paling berharga apa ya hidupmu.
Ketika kamu share hidupmu ke orang lain, kamu sudah memberikan semua yang terbaik untuk orang itu. Hmm. Itu. Wah, Yesus kasih siapa? Yesus kasih hidupnya. iya, benar. Betul toh? Ya, nggak ada Yesus kasih uangnya. Enggak. Yesus kasih hidupnya, kasih semuanya, nyawanya untuk kita. Karena itu yang paling berharga. Ya, Pak. Itu Wah, tuh tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Nyawa kan ya kita nggak mati untuk mereka ya, tapi kita hidup untuk mereka. wow. Nah, toh, nek mati kan bar sudah selesai. Kita hidup untuk mereka kan kita terus jadi life partner nemenin mereka dalam hidup. Iya, 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 iya. Sampai one day mereka bisa melakukan hal itu juga ke orang lain. Wah, Wah. yes, benar banget. Oh. Luar biasa, seru banget obrolan kita. Nanti coba deh, kalian coba belajar satu dua orang lah. Kalau Hmm. bisa yang kalau belum nikah ya yang sesama jenis, maksudnya yang cowok sama cowok, kok malah error, jadi nanti ya toh. Coba dari Komsel dari apa lakukan itu bagi Iya, hidup kalian. Mungkin kamu betul. tidak punya semua jawaban, is okay. Hmm, hmm, Tapi hmm. bawa mereka ke Tuhan. Yes, setuju Seru, banget. seru Setuju. wes. Nanti kan ngalamin kalian pengalaman-pengalaman sama Tuhan. Yes, benar banget. Seru. Oh. Tapi Oh, memang seseru itu sih. Ikut Tuhan tuh, wah luar biasa, mantap. mm-mm. Tiada duanya, tiada tandingannya, mantap lah, Bang. Nah, biar orang lain merasakan hal yang sama, Fer. Yes, Dan benar. untuk kita doang. Betul, betul, betul. Wah, Oke. Ah, si Master Yogi selalu memberikan apa ya sharing-sharing yang mantap. mantap ya, tidak terlalu berat namun dalam sekali, Yes, powerful betul. sekali, luar biasa, sangat relate untuk kita bisa coba dan lakukan ya. Yes, benar, Bang. Ya, terima kasih Pastor Yogi Sama-sama, sudah teman-teman Twitter semuanya. berikan kita waktunya sharing-sharing semuanya. Sukses terus buat usahanya. Amin. Berkati terus keluarganya, usahanya Amin. semuanya, kesehatannya, Pastor. Amin. See you, Pastor. God bless you. God bless you. Terima kasih juga buat Uters semuanya dan Good News Family yang udah dengerin kita ya dari jam 5 tadi. Nggak kerasa nih udah sampai mau jam 6 ya. Kita udah nemenin Uters dan Good News Family semuanya 1 jam. Semoga apa yang kita obrolin ya, diskusi kita ya kan, itu bisa jadi berkat buat yang dengerin kita. Kita akan ketemu lagi di setiap hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore. Bareng aku Hastin. Bareng aku Farel. Halo, aku Astin. Kami pamit, bye-bye. Ada kalanya kita Thank you, Master. Oke, thank you.